Mitos dan fakta seputar penculikan anak yang harus diketahui orang tua. Akhir-akhir ini, berita penculikan anak kembali merebak. Sejumlah akun YouTube menayangkan potong video penculikan anak. Kondisi tersebut jelas membuat orang tua khawatir, apalagi bila anaknya masih kecil. Sebagai orang tua, tentunya sah-sah saja melakukan pencegahan dan waspada terhadap risiko penculikan anak. Namun sikap waspada ini harus dicermati agar tidak berbalik dan malah merugikan orang tua. Dilansir dari berbagai sumber, saat ini masih ada orang tua yang sulit membedakan mitos dan fakta seputar penculikan anak. Untuk itu, orang tua harus paham mana anggapan yang termasuk mitos dan mana yang benar-benar mengurangi risiko penculikan anak. Berikut 5 mitos dan fakta yang sering membingungkan orang tua. 1. Penculik adalah orang tak dikenal. Anggapan bahwa penculik adalah orang tak dikenal termasuk mitos. Penculikan anak kini tidak lagi soal mencari uang tebusan, namun lebih kepada faktor internal. Perebutan hak asuh dan ancaman untuk orang tua menjadi motif paling umum untuk kasus penculikan anak. Penculik bisa saja merupakan kerabat keluarga yang ingin mendapatkan hak asuh anak, atau teman dan kenalan orang tua yang ingin mengancam. 2. Anak hilang harus dikembalikan ke keluarga. Meski tidak sepenuhnya salah, anggapan ketika anak hilang harus segera dikembalikan ke keluarga juga patut dicermati. Bisa jadi anak hilang bukan karena tersesat, namun karena melarikan diri dari keluarga. Motifnya pun bermacam-macam, mulai dari kekerasan yang dialami anak ataupun stres saat di rumah. Perlu dilakukan langkah bijak, misalnya mengadakan konseling keluarga atau melapor ke pihak berwajib. 3. Menyematkan nama anak di pakaian. Menyematkan nama panggilan anak di pakaian, tas, ataupun mobil menurut Nina bukanlah langkah yang bijak. Anak akan lebih mudah percaya kepada orang asing ketika dipanggil dengan nama panggilan yang biasa didengar di rumah. Penting juga bagi anak untuk mengetahui nama lengkap dirinya serta kedua orang tua. Sehingga ketika anak meminta pertolongan, anak akan lebih mudah mendapat bantuan karena informasinya jelas. 4. Tidak boleh bicara dengan orang asing. Mengajarkan anak untuk tidak bicara dengan orang asing sangat merugikan. Anak bisa jadi sulit meminta pertolongan ketika mereka membutuhkannya. Hal ini termasuk juga mengajarkan anak untuk meminta pertolongan kepada orang yang bisa dipercaya. Menurutnya, konsep orang yang bisa dipercaya ini sangat abstrak bagi anak. Lebih baik mengajarkan untuk meminta pertolongan kepada orang berseragam, mungkin satpam atau polisi. Semoga informasi ini bermanfaat.